sebagai Ketua Komisi Disiplin Universitas Tedulang mengharapkan supaya saya dengan teman-teman saya semua yang tergabung di dalam Komisi Disiplin bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, yaitu melakukan pencegahan, penyelidikan, dan pemeriksaan bagi setiap pelanggaran yang terkait dengan tata tertib dan disiplin di Universitas Tedulang yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memanjatkan segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara rujuk akbar antara Mapala Sagarmata dengan mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tedulang pada kesempatan hari ini dimulai. Ini kami hormati agar kegiatan ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan saya untuk berdoa sesuai, mari kita berdoa sesuai dengan percaya masing-masing, dan saya akan berdoa melalui doa ini secara Islam. Ya Allah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami ini lemah ya Allah, Engkaulah yang mengetahui isi hati kami ya Allah. Merujuk akbar di antara mahasiswa-mahasiswa kami yang ini dalam melaksanakan acara ini dan melaksanakan tugas-tugas kami selanjutnya, melalui semua yang hadir ini dan kepada semua manusia, kepada semua rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Kegiatan-kegiatan akademik kami ya Allah, ya lil muttaqina imama, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Wakil Rektor Bidang Akademik
Polsek Palu Timur dalam hal ini diwakili oleh Kadit Reskrim, dan selanjutnya Rektor Universitas Tadulako. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi Disiplin Universitas Tadulako yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bonifasius Salimah MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Bima yang mewakili Rektor Universitas Tadulako, yang kami hormati Bapak Ketua dan Pertimbangan yang diwakili oleh Bapak Wali Akademik, yang kami hormati Bapak Kapolsek Palu Timur yang diwakili Kepala, kami hormati para dekan, yang kami hormati adik-adik dan leader lembaga mahasiswa, lebih khusus di universitas, rekan-rekan pimpinan dan anggota Komisi Disiplin Universitas Tadulako. Sebagai umat beragama, patutlah kita mengucap syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, berupa karunia kesehatan, karunia kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadir, melaksanakan sekaligus menyaksikan wujud akbar antara anak-anak kita dari Mapala Sagarmata dengan mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Bapak Rektor, hadirin sekalian yang saya muliakan, Komisi Disiplin Universitas Tadulako secara organisatoris telah dibentuk sesuai dengan keputusan Rektor nomor 16/28/KL/2014, dan personil pengurusnya dibentuk berdasarkan keputusan Rektor nomor 17/2018/KP/2014 pada tanggal 2 Januari tahun 2014. Keberadaan Komisi Disiplin ini telah dicanangkan dan direncanakan oleh pimpinan universitas dengan maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik oleh mahasiswa maupun oleh sivitas akademik lainnya menyangkut etika dan disiplin universitas yang berisi tentang yang berhubungan dengan Komisi Disiplin Universitas Tadulako. Dalam panduan Komisi Disiplin mempunyai bidang investigasi pengarahan dari mahasiswa, maka yang menangani ini adalah bidang investigasi, dan begitu saja dituduh melanggar ini dan itu, tetapi ada membela anak-anak kita. Bidang yang ketiga, bidang informasi ini dan sosialisasi, mensosialisasikan apa yang menjadi program dari komisi supaya mahasiswa tidak tahu, dan yang menjadi sasaran di sini dari lembaga kemahasiswaan, mulai dari BEM Universitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa. Komisi Disiplin akan berusaha untuk melakukan pendekatan kepada mahasiswa. Isu yang beredar bahwa keberadaan Komisi Disiplin itu dianggap sebagai harimau yang siap menerkam mahasiswa-mahasiswa. Tidak benar seperti itu. Bahkan kami sebagai teman-teman, kakak-kakak atau orang tua dari mahasiswa lebih mendekatkan diri dengan mereka untuk saling membina dari berbagai bidang yang mereka ikuti sesuai dengan unit kegiatan mereka yang begitu banyak dan begitu besar. Jadi tidak merupakan mobil pemadam kebakaran. Nanti kita lihat bahwa Komisi Disiplin yang
dari 13 orang, 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 10 anggota yang mewakili masing-masing fakultas akan berusaha sedemikian rupa supaya benar-benar penciptaan iklim yang sehat, tata tertib dan disiplin yang sehat di universitas ini akan bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan kami dan harapan kita semua. Bapak Rektor, hadirin yang kami muliakan, hari ini kita menyaksikan tunjuk akbar antara anak-anak kita yang punya persoalan yang bertikai pada kurang lebih 25 November tahun lalu, tahun 2013. Tunjuk akbar ini merupakan akhir secara proses hukum pidana. Anak-anak kita ini yang sudah diproses di kepolisian sebenarnya tidak bisa dikembalikan di universitas. Anak kami dikembalikan ke universitas ini karena ada pressure dari pimpinan universitas yang sebenarnya tidak ada. Justru kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Polsek Palu Timur yang dengan kebijakan manusiawi ketika mereka melihat selama anak-anak kita ini berada di sana, mereka begitu ataupun sholat melaksanakan tugas yang diberikan oleh petugas-petugas keamanan kita di Polsek Palu Timur, sehingga dengan kebijakan itu mereka tidak menang selanjutnya karena dengan pertimbangan bahwa anak-anak ini masih bisa diatur, masih bisa dibina dan dibimbing, dikembalikan ke fakultas dengan cara harus mengadakan perjanjian perdamaian yang disebut sebagai tunjuk akbar. Dari sisi proses hukum pidana, jika memang sudah ada perjanjian perdamaian, maka tidak perlu ada hukuman lagi. Tetapi ketika anak-anak kita kembali di universitas, maka secara internal ada aturan disiplin, tata tertib yang berlaku secara internal di universitas kita ini. Oleh sebab itu, kepada adik-adik kita yang kembali, silakan sebentar dengan dibacanya ujian perdamaian, dengan ditandatanganinya, tetapi tetap mendapatkan sanksi dari universitas. Akan dikonfirmasi berapa semester atau berapa bulan atau berapa minggu akan diberikan sanksi dari universitas. Tetapi sanksi ini tidak merupakan hukuman, tapi di dalamnya bernuansa edukasi sebagai pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak kita yang kita anggap sebagai young generation yang mempunyai masa depan untuk bangsa ini. Kami harap dengan kejadian seperti kejadian 25 November tahun lalu merupakan pembelajaran bagi kita semua. Hendaknya mulai dari tataran manajemen universitas sampai pada kredibilitas akademika untuk benar-benar di universitas yang kita cintai menjadi aman dan damai. Demikian, dan pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Rektor yang diwakili Rektor Bima, Wakil Rektor Bima dari Bimbingan Kemahasiswaan untuk memberikan arahan melalui kata-kata sambutan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Dekan Fakultas Pertanian dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansyari MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor
senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kegiatan untuk hadir di dalam suatu acara rujuk akbar antara adik-adik dari Sagarmatha dan adik-adik dari Rasulullah Bisnis. Salam dan salawat pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama saya secara pribadi merasa bersyukur dan juga selaku rekan merasa sangat bersyukur karena pada hari ini kita telah dan kita akan melaksanakan suatu semacam ikatan pernyataan bukan hanya kepada dua kubu saja, mahasiswa proyek bisnis dan juga Sagarmatha, tapi kita semua selaku Universitas Akademika Universitas Tadiyah. Tadi telah disebutkan oleh Bapak Kopis bahwa kejadian ini kita tahu bersama sejak tanggal 25 Desember lalu. Oleh karena itu tidak banyak hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, dengan kejadian yang kemarin, mari kita jadikan sebagai pelajaran. Karena tentunya kita tahu pada pepatahnya, kalah jadi arang, menang kalah jadi aku, menang jadi arang. Jadi sama-sama merugi. Saya tidak ingin mengungkap masalah yang lalu, tapi yang pertama, anak-anakku yang tersangkut dan telah diproses oleh kepolisian di Polsek Parung Timur hanya bermalam di Hotel Rodeo. Nah, itu salah satu aku menang jadi arang. Beberapa kejadian itu saya termasuk orang yang tidak tidur, tidak nyenyak tidur saya, karena di Polsek Parung Timur. Saya mengatakan bahwa siapapun tidak bisa mencampuri apabila sesuatu masalah itu sudah pada ranah tetangga. Rumah saya itu menurut tetangga ada sekitar 50 orang mengalami hal yang serupa yang benar. Yang kedua, oleh karena itu mari kita sama-sama menyatakan bahwa Sagarmatha dan agribisnis itu lebih baik. Mari kembali lagi berinovasi. Anakku sekalian dari Sagarmatha, tentu mahasiswa Sagarmatha itu ada yang katakan beringas dan seterusnya. Saya pikir tidak demikian, karena ide-ide atau prinsip-prinsip yang mencintai lingkungan, saya pikir ini yang kita kedepankan supaya sifatnya berinovasi, bermotivasi di dalam proses dari awal sampai pada rujuk akbar pada hari ini. Juga kepada pihak lain dari mahasiswa juga, bapak-bapak wakil dekan bidang kemahasiswaan juga yang telah bekerja. Dan satu kata lagi bahwa tentunya kita sama-sama semua cinta damai dan cinta bersama. Karena sebenarnya Universitas Tadiyah kita sudah tahu bersama bahwa kita dalam satu sistem. Tidak ada elemen ataupun subsistem di dalam Universitas Tadiyah itu yang merasa kuat, yang merasa hebat. Semua dalam satu ikatan kebersamaan. Universitas Tadiyah tidak bisa terbentuk kalau tidak ada mahasiswa. Universitas Tadiyah tidak bisa berjalan kalau tidak ada dosen. Universitas Tadiyah tidak bisa berjalan kalau tidak ada pegawai dan seterusnya. Ini satu sistem yang perlu kita pahami secara benar-benar bahwa kita adalah suatu sistem yang besar untuk mencapai tujuan yang lebih baik ke depan. Saya pikir ini yang sempat saya sampaikan.
2022. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan Rektor Universitas Tadulako. Dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Dengan hormat Bapak Asmadi Beri SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, diwakili oleh Kanit Reskrim bersama jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan kali sebagai mahasiswa dan jajarannya, anak-anakku pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Rapatala dan jajarannya, yang saya hormati anak-anakku ketua sekaligus pengurus distrik Mapala dan lingkungan Universitas Tadulako, yang saya hormati jajarannya. Komisi ini baru dibentuk. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan kafiatan kepada kita semua. Saya menghadiri dengan masalah-masalah hukum tentunya yang beberapa saat yang lalu turut menyita waktu kita, tenaga, perasaan, dan berbagai hal. Mudah-mudahan pada masa yang akan datang apa yang telah terjadi di lingkungan kita tentunya kita tidak mau terulang lagi. Untuk itu saya ingin sampaikan intervensi, karena kapan kita intervensi itu artinya kita juga menjadi bagian di dalam kira-kira yang tidak menegakkan hukum. Jadi kita menjadi bagian di dalamnya. Bisa-bisa juga kita dipanggil oleh Kapolsek, kira-kira begitu. Jadi tetapi dalam perjalanannya juga bahwa hukuman ini tidak semata-mata harus hukuman fisik, tetapi juga ada upaya-upaya juga yang kita lakukan supaya jangan diperpanjang lagi, karena ini anak-anak kita yang masih muda, masih punya harapan masa depan. Diskusi-diskusi ini panjang, tentu saya sampaikan tadi menyita waktu dan berbagai hal. Memang bagi anak-anakku saya sampaikan bahwa ketika hak-hak kebebasan kita itu mulai direnggut, memang tidak ada nyamannya, apalagi direbut oleh kekuasaan negara yang begitu kuat. Sekuat apapun kita, kalau kekuasaan negara dengan instrumen peralatannya, tentunya juga kita tidak bisa berdaya, karena inilah yang disiapkan oleh negara. Tetapi hidup yang paling nyaman adalah hidup ketika semua hak kebebasan kita itu juga anak-anakku semua ya, rasanya cuma dalam proses pemeriksaan dan penahanan. Mungkin anak-anakku kalau ditanya mau 2 kali lagi, artinya tidak ada yang mau untuk 2 kali. Kita saja dipanggil sebagai saksi itu sudah mulai tersita. Kita punya waktu, walaupun umpamanya bukan kita yang melakukan, sudah tersita. Maka prosesnya itu dilanjutkan, dipanjangkan melalui instrumen negara yang lain, kejaksaan. Proses peradilan ini bahkan makan tahunan, bertahun-tahun, sehingga memang tidak nyampe ini. Kalau kemarin memang juga sudah dilakukan produk seperti ini, tapi masih dalam lingkungan yang terbatas antara fakultas komponen yang ada di universitas ini, dan juga menghadirkan dan kepolisian yang memang menangani hal ini. Maka untuk itulah, maka pada kesempatan ini pesannya bahwa moga acara ini adalah acara akhir dari semua
semua peristiwa-peristiwa, semua naluri-naluri kita masuk dalam narkoba, karena yakin saja aku yang di Mapala, saya selalu itu kalau dipanggil untuk membuka kegiatan-kegiatan anak-anakku, mereka itu punya janji sumpah yang setiap saat lingkungan. Artinya kalau kita ini satu menjadi catatan DPO, satu sudah menyerahkan diri. Kita juga memang boleh melalui anak-anakku semua, ya, terutama kepada anak-anak akbar. Hanya kalau itu dibiarkan berlarut-larut, karena pembahasan anggaran itu tidak henti-hentinya juga. Nah, bagi anak-anakku, mohon kiranya untuk diberi pencerahan untuk menyerahkan diri sama dengan tope kesedaran yang tinggi jauh dari Sulawesi, untuk menyerahkan diri dan menyampaikan segala hal. Jadi lebih kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan anak-anakku untuk kegiatan tidak ada surat disampaikan bahwa kalian sudah hilang dalam sistem ketika masanya sudah berakhir. Itulah saya mengimbau kepada anak-anakku untuk mempercepat studinya, apalagi yang sudah angkatan 2007. Nah, 2007 ini mungkin Pak Wakil Rektor Bina Akademi sudah dilakukan evaluasi akhir di tahun ini, kalau tidak salah harus sudah dalam sistem secepatnya. Kalian dinanti ditunggu oleh masyarakat yang lebih luas itu. Kalau yang melanjutkan studi silakan, yang kemudian harus sudah mencari penghidupan silakan. Kalian sudah punya modal, skill kalian juga sudah teruji di kampus, dan insya Allah kalian juga menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat, khususnya bagi kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kejayaan Universitas Tadulako negeri kita tercinta Indonesia. Ini yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan bersama penandatanganan naskah perjanjian perdamaian yang diawali dengan pembacaan naskah perdamaian. Surat perjanjian perdamaian antara mahasiswa pencinta alam Sagarmata Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dengan himpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian Universitas Tadulako pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2014 bertempat di IT Center Universitas Tadulako. Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini: nama Trimukti selaku Ketua Mapala Sagarmata Fakultas Pertanian, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya disebut selaku pihak pertama: nama Citra Dewi selaku Ketua Himase Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswi. Selanjutnya disebut selaku pihak kedua. Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian atas permasalahan dan atau perselisihan di Fakultas Pertanian pada hari Jumat tanggal 25 November 2013 yang mengakibatkan perkelahian antara pihak pertama dan pihak kedua, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan hukum yang terjadi secara damai. Menyatakan kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebagai berikut: 1. Atas kejadian tersebut di atas, pihak pertama dan pihak kedua sudah saling memaafkan di hadapan Kepala Kepolisian Sektor Palu Timur. 2. Atas permintaan kedua belah pihak, maka surat perjanjian
perjanjian perdamaian ini dibuat sebagai bukti bahwa pihak pertama dan pihak kedua sudah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan tersebut secara kekeluargaan. 3. Surat perjanjian perdamaian ini akan digunakan kedua belah pihak untuk menyatakan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut di atas. 4. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menciptakan keamanan lingkungan sivitas akademika dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak Komisi Disiplin. Setelah ditandatanganinya surat perjanjian perdamaian ini, maka kedua belah pihak tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun lagi. Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai Ibu serta teman-teman mahasiswa yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penandatanganan naskah perjanjian perdamaian. Untuk itu dengan hormat kami undang perwakilan Polsek Palu dan Bapak Rektor Bidang Akademi. Harapan saya sebagai Ketua Komisi Disiplin Universitas Tridulako
mengharapkan supaya saya dengan teman-teman saya semua yang tergabung di dalam Komisi Disiplin bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, yaitu melakukan pencegahan, penyelidikan, dan pemeriksaan bagi setiap pelanggaran yang terkait dengan tata tertib dan disiplin di Universitas Tadulako yang kita cintai ini.